Pertama, jadi penyakit itu sebenarnya hanya dua aja, menular dan tidak menular gitu ya. Nah, untuk penyakit menular, ini ada satu penelitian yang sangat baik yang dilakukan terhadap tikus, Bapak Ibu. Intinya begini, ini saya sudah sederhanakan. Ya, tikus itu dibagi menjadi beberapa grup ya. Grup pertama adalah tikus yang tidak puasa. Jadi dikasih makanan di kandangnya sebanyak mungkin, dia makan bebas gitu. Kemudian tikus ini disuntikkan bakteri yang sangat mematikan, namanya Listeria monocytogenes, sebanyak 200.000 bakteri ya. Jadi berapa mililiter bakteri gitu disuntikkan ke tikus. 20 tikus, pada tikus yang tidak puasa, ternyata bakteri memang ganas sekali Bapak Ibu. 19-nya mati, 1 yang hidup ya dari 20. Artinya 5% hidup, 95% mati ya. Nah, kemudian ada kelompok yang satu tikusnya dipuasakan sehari 24 jam ya. Sama jumlahnya 20 juga, disuntik bakteri ganas yang sama. Apa akibatnya? Nah, ternyata yang hidup banyak. Kalau tadi 5%, sekarang 75% dia hidup, 25% dia mati ya. Nah, kelompok kedua puasanya dilanjutkan 2 hari 48 jam. Tikusnya sama 20 juga, bakterinya sama yang ganas, dosisnya sama. Ternyata Bapak Ibu 95% dia hidup ya. 5% dia mati. Jadi yang tadinya dia 5% hidup, 95% mati, ketika puasanya 2 hari, dia menjadi kuat tikus ini, daya tahannya dengan berpuasa. Nah, ada kelompok terakhir 72 jam puasa, ya berarti 3 hari ya. 3 hari dipuasakan tikus itu, cuma dikasih air minum doang, disuntikan bakteri, 20 tikus tadi, bagaimana hasilnya? Ternyata sama, 95% dia hidup, 5% dia mati. Jadi begitu dahsyatnya puasa bagi seekor tikus, ya, sampai bisa mengubah yang tadinya hidupnya cuma 5%, jadi 95% dan menurunkan yang tadinya matinya 90%, kematiannya turun jadi 5%. Ini dahsyatnya puasa bagi tikus dalam melindungi dia terhadap serangan bakteri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau masih ingat kalau masih ingat dulu saya pernah ada voice note ya. Pada saat COVID itu apa yang dilakukan? Tidur gitu ya. Kemudian puasa, karena kalau tidur kan pasti puasa. Kenapa? Karena sistem imun kita itu akan lebih canggih, lebih dahsyat ketika sedang dalam kondisi puasa. Ya, ini bisa kita terapkan di diri manusia pada saat serangan awal infeksi virus atau bakteri lagi mulai ngereges, nggak enak badan. Yang kita kerjakan itu adalah tidur ya. Kita hibernasi seharian, bangun hanya sholat aja, tidur lagi. Insya Allah dalam 1-2 hari dia bisa seger ya. Insya Allah dia bisa seger lagi nanti di hari ketiga, biasanya begitu ya. Kalau saya dan keluarga ini udah biasa terapi puasa, terapi tidur ya. Nah, kenapa dia bisa bagus? Karena immune remodeling istilahnya ya. Kekebalan bawaan itu akan menjadi sangat kuat pada short term intensive fasting. Jadi pada saat puasa singkat ya. Singkat itu relatif ya. Kalau buat manusia puasa yang sangat baik untuk bisa timbul ini mungkin bisa dalam 1-2 hari ya. Itu pernah keluarga saya sih ya, biasa istri saya kalau lagi nggak enak badan, gerges itu memang bisa tidur itu bisa sampai 1-2 hari. Kemudian di hari ketiga biasanya udah mulai lapar lagi dan sudah membaik insya Allah ya. Ini namanya anorexia of infection. Jadi sebetulnya
manusia itu atau binatang juga, kalau dia lagi kena infeksi, dia nggak mau makan, ya. Cek ya, suara saya masih ada nggak? Masih dokter? Masih dok. Ada. Ya jadi mungkin Bapak Ibu merasakan ya, nggak enak makan gitu ya. Atau anak-anak juga sama, kalau lagi sakit itu nggak mau makan. Itu kalau dalam 1-2 hari pertama biar aja ibu-ibu diikuti aja, ya jangan dilawan. Ya. Kita nggak mau makan di awal penyakit, itu memang anugerah Allah untuk puasa. Ya tadi ingat penelitian tikus tadi ya, bahwa tikus yang dipuasakan itu dia bisa lebih optimal dalam melawan kumannya. Ya. Karena konsepnya virus atau bakteri itu di awal-awal itu sama dengan pembajak ya, pembajak. Jadi dia akan masuk ke tubuh kita untuk memanfaatkan makanan di dalam tubuh kita untuk berkembang biak, gitu kira-kira. Makanya oleh Allah SWT diberi satu anugerah, nggak mau makan, ngantuk, ya, nggak aktif, dan nggak mau makan. Ini dia ya. Ini yang sering kita keliru. Orang sakit nggak mau makan, dipaksa makan. Nah, ini saya banyak penelitian juga bahwa puasa di awal-awal, ya, itu memang membuat manusia itu bisa lebih cepat recovery-nya dibandingkan kalau dia disuruh makan di awal-awal. Karena kalau disuruh makan di awal, justru yang senang virusnya atau bakterinya. Karena dia bisa berkembang biak dengan dahsyat gitu ya. Jadi anoreksia di saat awal penyakit itu adalah anugerah Allah SWT yang membuat manusia itu dia bisa lebih canggih ininya, ya, lebih canggih perlawannya terhadap bakteri. Nah pada saat puasa itu ada namanya autofagi. Autofagi itu berperan pada penyakit menular maupun nanti penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Ya. Nah, ini dia ininya ya. Pertanyaannya gini, kalau sedang ada musuh datang ke tubuh kita, ya, musuh datanglah ke sebuah rumah perampok gitu ya. Perampok itu senengnya kan kalau di dalam rumah itu banyak makanan, ya, banyak harta benda yang bisa dirampok oleh dia. Tapi begitu perampok datang, kita langsung mengosongkan tubuh kita dari asupan makanan, dia akan kecelek, ya, kecelek dia. Nah ini yang disebut dengan kondisi katabolik. Jadi pada saat awal anoreksia otak itu memerintahkan tidak mau makan, itu akan terjadi kondisi katabolik. Katabolik di mana aja? Di liver, di otot, di lemak. Ini ketika dia katabolik, maka justru dia akan terjadi gluconeogenesis, ya, pemecahan lemak, ya, pengeluaran asam amino. Nah, yang anaboliknya itu hanya di sel-sel imun. Jadi sel imun nggak boleh katabolik. Sel imun harus anabolik dalam arti dia akan tetap bekerja optimal. Makanya sel imun kita itu akan optimal ketika manusia itu tidur, bukan pada saat olahraga. Ya. Pada saat tidur itu akan optimal. Makanya pada saat serangan sakit itu kerjaan utamanya harusnya puasa dan tidur dan tidur. Supaya nanti ada autofagi ini yang sifatnya akan menghancurkan kuman-kuman patogen. Ya. Dan autofagi adalah konsep bagaimana tubuh itu memakan sampah-sampah dalam dirinya sendiri supaya di recycle gitu ya. Jadi ini konsep autofagi, ini sampah-sampah ya, dikelilingin oleh gelembung, ketemu sama lisosom, kemudian terjadi penghancuran ya. Jadi recycle. Nah ini dapat hadiah Nobel nih Prof. Yoshinori Ohsumi tahun 2016 karena dia menemukan mekanisme autofagi. Jadi ada housekeeping. Sebelum autofagi banyak sampah, sesudah autofagi dia
bersih. Nah, autofagi inilah, autofagi itu kapan terjadi? Kalau dia puasa panjang dan olahraga yang sampai ngos-ngosan. Olahraganya harus ngos-ngosan ya. Kalau olahraga ngos-ngosan dia nggak sampai autofagi. Nah, autofagi memperbaiki imun respons dan juga housekeeping. Jadi pembersihan sampah ya. Autofagi itu apa pembersihan sampah? Misalkan begini, ada sel-sel calon bikin sel kanker misalkan. Ternyata orang ini sangat rajin puasanya sampai bikin autofagi. Nah, sel kanker yang tadinya mau bibit jadi, setiap manusia itu punya bibit sel kanker. Nah, dihancurkan oleh autofagi, oleh sel imunnya sendiri. Tiba-tiba pada saat dia puasa, kemasukan virus. Nah, ini sel imunnya kemudian merespons, virusnya jadi dimakan. Bukan kita yang dimakan virus, virus yang dimakan oleh sel imun. Jadi secanggih itu autofagi ya. Makanya tadi bisa dibuktikan oleh tikus tadi ya, bagaimana tikus yang tadinya kematiannya 95%, ketika dia dipuasakan optimal, dia kematiannya turun jadi 5%, dan harapan hidupnya menjadi 95% ya. Nah, ini tadi puasa dari penyakit, perisai dari penyakit menular. Sekarang puasa perisai dari penyakit tidak menular. Bapak Ibu,